Hai Andika, guys di sini. Jadi beberapa minggu ini banyak banget yang request di kolom komentar, "Bang, tablet dong yang BBJS atau budget pas-pasan jiwa sosialita yang harganya di bawah 1 juta." Itu requestan yang menurut saya keterlaluan sih ya. Tablet di bawah 1 juta gitu emang ada. Ternyata setelah saya research di beberapa e-commerce ada, dan ini adalah tabletnya. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah tablet dari Huawei. Kenapa saya membeli ini? Karena dulu saya pernah beli yang versi 1,5 juta kalau nggak salah, Huawei The Tab juga yang pakai quad speaker dari Harman Kardon. Ini adalah versi yang lebih murahnya. Jadi yang ini dimensi layarnya lebih kecil, 8 inch, dan namanya adalah Huawei The Tab D01G. Saya beli harga 800.000. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan ini banyak tapinya ya, tablet Huawei, meskipun harganya di bawah 1 juta. Tapi pertama adalah pasti bekas, dan 800.000 itu bisa dibilang harga batangan. Jadi nggak ada chargernya, nggak ada adapternya, jadi cuman sebatang kara tablet seperti ini. Kalau dari segi desain, tampak bagian depan menurut saya desainnya masih cukup oke ya, nggak terlalu tertinggal zaman lah. Jadi speakernya ada dua, di bawah satu, di atas satu. Kemudian untuk selfie kameranya ini menurut saya mirip dengan Huawei P40. Jadi nggak bulat gitu aja, ada sedikit lonjong. Kemudian ini adalah versi Docomo ya, biasa kalau misalkan tablet atau HP yang di bawah 1 jutaan menurut saya ya nggak bisa yang ada yang lain. Jadinya ya versi Docomo seperti ini. Kemudian di bagian belakangnya ini pakai aluminium, framenya juga aluminium. Jadi kalau dari segi build quality udah solid banget. Jadi yang plastik adalah area bawah yang putih ini dan juga yang atas ini. Kalau dari segi desain sekali lagi menurut saya nggak terlalu tertinggal zaman. Dan kalau 8 inch untuk bermain game sih menurut saya cukup enak ya. Jadi kalau saya main PUBG dengan 4 jari seperti ini kayaknya bakalan enak. Cuman apakah tablet 800 ribuan ini sanggup untuk bermain PUBG? Nah, jadi untuk tampilannya seperti ini ya. Banyak banget bloatware-nya. Ini versi Jepang yang aplikasinya masih banyak banget. Jadi harus dihapusin satu-satu gitu karena banyak banget bloatware-nya. Oke, jadi mungkin sekarang langsung aja kita cek dulu untuk spesifikasinya di AIDA. Jadi untuk memori RAM-nya cuman 1 GB ya. Dan internal storage-nya 16 GB, 1 GB 16 GB, 800.000 ya. So-so lah, nggak terlalu bagus tapi juga nggak terlalu jelek juga. Kemudian untuk CPU-nya dia pakai Kirin 910 dengan fabrikasinya masih cukup lama dan kayaknya panas banget nih kalau 28 nanometer dengan 4 core. Kemudian untuk displaynya kita coba lihat, displaynya XD ya, 800 x 1280. Kemudian untuk tingkat DPI-nya 189, GPU-nya pakai Mali 450 MP. Nah, kalau dari segi layar bisa kalian perhatikan ya, layarnya ini menurut saya enggak banget. Ya 800 ribuan banget lah layarnya ini, brightness-nya kurang, kemudian kurang terlihat jelas. Ya dimaklumi lah 800.000. Kemudian untuk networknya dia udah ada Bluetooth 4 dan juga udah bisa 4G. Untuk baterainya lumayan gede ya. Ya karena biasanya memang tablet itu harus gede baterainya. Baterainya memiliki kapasitas 4800 mAh. Kemudian untuk operating systemnya dia pakai Android KitKat. Nah, ini adalah Android yang memang biasanya ada di HP bekas harga 800 ribuan. Kemudian untuk kameranya coba kita lihat. Jadi kamera belakangnya 5 megapiksel dan kamera selfie-nya cuma 0,9 megapiksel, yang seharusnya sih hasilnya akan sama seperti webcam ya. Tapi sekarang langsung aja kita coba untuk kameranya. Kita coba kamera selfie-nya dulu. Iya, jadi kira-kira seperti webcam lah, tapi di sini juga ada kecantikan nih. Jadi kalau kalian lihat di sini ada fitur untuk kecantikan. Coba saya mentokin ya. Wah, kecantikannya ini kayak jerawat-jerawat di muka saya dan juga bolong-bolongnya itu hilang. Cuman saya off-kan aja biar terlihat natural. Nah, kok ada waktunya? Bentar, ada waktunya nih. Oke, ini padahal timernya nggak saya set. Cuman, ya jadi kalau kalian lihat timernya nggak saya set ya.
Cuman ini kayak bukan sebagai timer gitu. Jadi kalau misalkan kita pencet seperti ini, dia akan nangkep wajah saya dulu. Nah, jadi saya bisa memperhatikan yang kotakan yang di atas. Jadi sebelum selfie, kita bisa fokus di sini dulu biar hasilnya lebih baik. Oke, dan sekarang kita coba untuk kamera belakangnya. Nah, kamera belakangnya ini 5 megapiksel dan kira-kira hasilnya seperti ini. Gila. Shutternya kenceng banget ya. Sekarang kita coba yang lain ya. Kita coba untuk touchscreen-nya ini enak apa enggak sih. Dan HP ini lemot banget. Tablet ini lemot banget ya. Kirin 910 28 nanometer, RAM-nya 1 GB. Bener-bener lelet. Jadi kalau dibuat ngegame kayaknya nggak sanggup deh. Beda dengan yang versi yang saya review dulu. Waduh, saya lupa serinya. 1,5 juta pokoknya. Di tab juga dia speakernya pakai Harman Kardon. Nah, jadi kalau kalian lihat buka real drum aja itu berapa detik ini ya. Lelet banget. Atau mungkin karena bekas. Jadi buat kalian yang juga punya Huawei The Tab D01G ini bisa tulis di kolom komentar apakah memang selelet ini. Saya mau coba speakernya sekaligus untuk touchscreen-nya ya. Apakah touchscreen-nya ini bagian pinggir-pinggirnya akurat. Oke, jadi untuk area pinggir-pinggirnya nggak ada masalah. Cuman seperti yang saya bilang tadi ya, dia agak delay kalau kalian dengarkan ya. Nah, apalagi kalau kita mencet terlalu banyak drum. Kalau untuk main real drum aja delay. Apalagi kalau digunakan untuk main yang lain ya. Tuh, ada beberapa delay sekitar 100 milisecond lah. Oke, lanjut. Kemudian kita coba ini slide-nya gimana berarti? Oh, kayak gini. Sekarang mungkin kita coba untuk kan. Ya, ginilah kalau kalian request tablet yang harganya nggak masuk, ya masuk akal sih 800.000. Cuman kalau digunakan untuk tablet yang produktif banget, menurut saya nggak bikin produktif, malah bikin stres ya. Karena nah ini coba saya mau buka, misalkan kita mau browsing apa nih. Nah kalian lihat buka Chrome aja lama banget. Sekarang kita coba untuk benchmark 3D Mark. Nah ini nge-lag nih, jadi gak kuat. Nah jadi ada notif sayangnya siapa ya, notifnya seperti itulah. Jadi parah banget sih ya ini. Kalau digunakan, jadi ini segmennya siapa dong, harga 800.000 dan nge-lag. Pokoknya kalau kalian gunakan untuk primary, berarti kalian sekaligus ngetes kesabaran kalian nih. Karena kalau punya tablet yang seperti ini, tablet itu kan adalah sebuah device yang seharusnya digunakan untuk produktif gitu. Jadi menurut saya kalau kalian punya uang di bawah 1 juta ya, mending ditabung lagi lah. Kalau kalian pengen dapet device yang seenggaknya bisa membantu kalian untuk produktif, entah untuk buka sosial media atau browsing-browsing aja. Nah sekarang pertanyaan, segmen tablet 800 ribuan ini buat siapa dong? Biasanya dipakai Alphard, adik saya yang kecil. Jadi kalau kalian lihat ya, rekomendasinya itu kalau nggak Arif Muhammad, kemudian kartun-kartun seperti ini kayak Doraemon, karena memang biasanya dipakai Alphard. Jadi segmennya mungkin adalah anak-anak kecil yang suka nonton YouTube gitu ya. Coba saya mau nonton Doraemon di sini. Nah, jadi karena layarnya ini 8 inch dengan bobot yang nggak terlalu berat, jadi untuk anak-anak kecil yang suka streaming YouTube, kartun, menurut saya sih pas banget. Ini beratnya 340 gram dan sayangnya kepotong ya. Jadi kalau kalian lihat frame-nya berarti cukup tebal. Karena seharusnya frame-nya segini aja, yang hitam di sini. Cuman kayaknya kalau dibuat nonton YouTube kepotong, dan YouTube-nya ini nggak bisa di zoom nih. Jadi kalau saya pinch kemudian saya cari zoom kayak gini nggak bisa. Nah, tapi kalau digunakan untuk streaming ya masih oke. Padahal seharusnya kalau digunakan untuk main PUBG 8 inch menurut saya pas banget ya, karena nggak terlalu besar juga. Jadi kalau saya main 4 jari itu pas. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video tablet 800 ribuan. Yang menurut saya sih kalau kalian memang pengen cari tablet yang sering dipakai atau istilahnya tablet yang setiap hari dipakai untuk keperluan yang bukan streaming aja, entah itu Instagram, Zoom, kemudian untuk Skype, menurut saya sih cari tablet yang lain ya. Karena tablet ini bener-bener lelet banget, kalian malah emosi sendiri nanti. Tapi ya wajar mengingat harganya 800 ribuan jadi dan bekas juga. Jadi
Gimana mau komplain, 800.000 kok minta bagus. Nanti gitu lagi sellernya ya. Kalau untuk kondisinya sih menurut saya cukup oke banget. Jadi kondisinya ini bener-bener kayak baru lah istilahnya. Ada beberapa baret di bagian tulangnya yang sini. Oh ya, tadi belum saya sebutkan ya untuk port-portnya ya. Jadi di bagian kanannya sini ada tombol volume up and down, tombol lock dan off, masih ada audio jack di sini. Kemudian juga ada mic. Di bagian bawahnya ada konektor yang masih pakai micro USB seperti ini. Dan sayangnya untuk speakernya versi Huawei D-Tab yang ini belum pakai Harman Kardon. Jadi kesimpulannya apakah worth it? Ya kalau digunakan, kalau harganya 800.000 ya worth it aja. Cuman ya jangan digunakan sebagai device yang utama karena bener-bener kalau menurut saya ini bikin emosi. Tapi kalau hanya sekedar YouTube nggak masalah. Kalau kalian lihat ya, ini saya back aja ya tuh. Berapa detik hanya untuk nge-back dari YouTube ke tombol ke home screen utama. Nah seperti itu. Karena RAM-nya cuma 1 GB, ini pun kalau misalkan kalian paksakan mungkin buka tab banyak, lebih dari 5 tab gitu, dia pasti udah ngos-ngosan. Jadi kalau digunakan untuk keperluan ringan aja, multitasking menurut saya juga kurang. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video kita kali ini. Dan buat kalian yang punya Huawei D-Tab ini, kalian bisa share pengalaman kalian di kolom komentar untuk membantu yang lain. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Tuh, lama kan ya? Ini padahal sudah saya pencet home screen. Saya Niki Budi and see you on the next video. Bye bye.